Ini perhatikan ya, di sini ada tik warna hijau. Nah, ini kalau masih oranye artinya dia masih proses, ya. Ini walaupun sudah hijau pun belum tentu GitHub page Anda nongol. Kadang-kadang butuh 30 detik, 1 menit ya. Tapi kalau ini saja masih dalam proses, tentu saja Anda mesti nunggu sampai GitHub page Anda nongol ya. Kita lihat sini sudah versi 1 April ya, revisi 48, jadi sudah masuk seperti yang diinginkan. Oke, sekarang mari kita lihat program ini sebetulnya sama dengan program yang ada di demo minggu kelima. Ya. Ini adalah program yang inputnya itu adalah token. Token aja. Saya menggunakan persis yang seperti ada di alias itu ya. Saya jalankan sebagai program ya. Jadi perhatikan di sini saya melakukan popen ya. Popen suatu string CMD. Apakah CMD itu ya? Pertama-tama Anda mesti ingat apakah sprintf itu? Apakah sprintf itu apa? Apakah ada yang sudah mencoba ya demo minggu ketiga ya? Apa itu printf, sprintf, dprintf? Saya itu sprintf, CMD string input. Ini saya mengharapkan Anda cobalah lihat-lihat demo-demo. Kalau Anda mau mencetak sesuatu pakai format ke layar, ke output ya, standar output, maka perintahnya adalah printf. Ya. Kalau kita mau print ke file, maka print itu jadi sama seperti printf, tetapi ke file, maka kita pakai fprintf ya. Itu kalau filenya file pointer. Tetapi kalau kita printnya ke file dengan file descriptor, itu dprintf. Kalau kita mau mencetak outputnya ke string, maka adalah sprintf ya. Ini perhatikan ya, kita punya program, kita punya string ini, %s itu nanti akan diisi sama token ya. Ini kalau Anda pernah lihat program CHK token, dia echo token, dijalankan ke salah satu sum, ya, ini token plus ini dan lain-lain ya, jalankan ke S1 sum, lalu dipotong cuma 4 huruf pertama, lalu kalau ada huruf kecil jadikan huruf besar. Ini kita mau eksekusi ini untuk string s %s ya. Jadi kalau kita melakukan di sini, ini apa ini CMD string ini apa? CMD string itu kepanjangan daripada yang tadi ya. Ini echo ini ya. Lalu input itu apa? Kita tadi MySha itu inputnya suatu string ya, outputnya ditaruh di string lagi ya. Nah, kita perhatikan di sini bahwa sekarang kita punya string CMD berisi perintah yang echo-nya echo ke suatu token tertentu ya. Lalu kita buka popen CMD itu, kita melakukan program CMD itu kita baca sebagai file dengan popen ya. Nah, kenapa pakai popen? Kenapa tidak pakai sistem ya? Apa bedanya sistem dengan popen? Kalau sistem itu outputnya ngeprint ya, print ke layar ke standar output. Tapi kalau popen dia outputnya ke file pointer ya. Jadi kita mendeklarasikan suatu file pointer ya, lalu kita ambil dengan fgets ya, berdasarkan file pointer itu, ya. Dan kebiasaan baik ya, walaupun kalau exit Anda program dia akan tutup sendiri ya. Kalau Anda tidak gunakan, tolong ditutup lagi file pointernya ya. Ini kayak ini aja, kalau Anda masuk ruangan, tolong pintunya ditutup lagi ya. Nah, ini adalah get stum, kita ambil tanggalnya ya. Kita ambil apa environment user, kita usernya apa, ini kita lihat ya, CL. Apa sih ini? Echo %user ya. Kalau Anda mau masukkan ini, Anda menggunakan PC teman Anda mau usernya CB Kadal ya, Anda ganti ini user dummy Mac Damdam ya. Kalau Anda punya user dummy Mac Damdam, Anda jalankan CHK Dodol ya, maka dia akan di sini sebagai dummy Mac Damdam ya. Ini jadi ada program CHK token, suatu fungsi yang digunakan dalam program memori. Nah, ini program memori itu ini suatu program yang saya ingin tunjukkan apa maksudnya ya. Hal pertama, saya mendefinisikan token itu di dalam program ya, embedded ya tokennya ya, OS 21 ini ya, di luar ya. Saya nggak pakai environment ya. Ini kita jalankan programnya ya.
Bagaimana kalau ukuran programnya itu ditetapkan angka yang bulat gitu ya, angka bulat ya. Saya mesti mengakali untuk mendeklarasikan suatu variabel global ya, sedemikian besarnya sehingga dia angkanya adalah angka bulat 6.000 ya. Itu ini Anda baru bisa coba sendiri 1E4 apa akibatnya, 3E4 itu. Nah, ternyata kalau saya mengalokasikan 125E4 byte ya, maka dia akan ukuran programnya adalah 6.000 ya. Kalau saya tambah satu aja byte ya menjadi 5, maka dia akan berubah menjadi 6.004 ya. Jadi ini adalah suatu mstart itu saya cari trial and error agar menghasilkan 6.000 itu memang secara manual ya. Hal berikutnya adalah saya minta memori sama sistem ya supaya dia memberikan output tertentu. Mstart itu adalah untuk pertama kali supaya awalnya itu angka bulat 6.000. Ini ada program print line, dia akan mencetak baris ya. Ini perhatikan 4 baris pertama ya. Mula-mula dia mencetak line, diakhiri cetak line, lalu dia cetak ZCZC token, ini nyetak dia menjalankan program CHK token, tokennya adalah token yang atas ya. Ini perhatikan di sini, ini kan tadi usernya adalah dummy McDumdum ya, sekarang hasilnya ini kalau dikumpulin CPK dalam ngumpulin ini dia dapat nilai 0 ya. Ini perhatikan ini 4 baris ini. 4 baris ini ya. Pertama-tama ini print suatu baris ya, selain ya XXX ya ada fungsinya. Lalu nyetak ZCZC CH token, lalu jalankan CH token OS 201 W besar 05 ya. Outputnya adalah dummy McDumdum ya. Jadi kalau ini kita cek ya, verify token OS 201 B05. Kita kembali lagi ke VI. Saya mendeklarasikan seperti yang tadi saya katakan, variabel global dengan ukuran mstart. Berapa besar mstart? Sebesar sehingga ukuran programnya sama dengan 6.000 kilobyte. Saya mendeklarasikan suatu array global dengan ukuran mstart. Ini adalah suatu perintah sistem ya. Tadi popen ya, tadi popen. Tadi kita pakai fungsinya popen ya. Popen, tapi ini pakai sistem. Apa bedanya sistem dan popen? Popen itu kita menjalankan perintah, lalu kita baca seolah-olah sebagai input file. Kalau sistem, dia mencetak outputnya ke standar output ke layar ya. Kita cek apa sih ini? Ya, kita cek ya. Kita punya program shell yaitu PID 598. Oke, sekarang kita jalankan satu persatu ya. Apa sih top minus B itu? Top minus B itu adalah top dijalankan secara batch bukan interaktif. Ya. Kalau top minus B minus N1 apa artinya? Artinya adalah cuma sekali aja. Bagaimana kalau kita tampilkan untuk proses 598? Ini saya menggunakan 598 karena proses saya kebetulan 598. Kalau proses Anda lain, ya tentu Anda harus memberikan yang lain. Ini kalau dijalankan, ya maka akan keluar bagian top, apa tasnya berapa, CPU berapa, memori berapa, swap berapa. Ini saya cuma butuh 5 baris terakhir. Apa caranya kita? Pakai tel -5. Oh, saya mau satu baris terakhir. Saya mau satu baris terakhir ya. Jadi ini program ini cuma menampilkan satu baris saja. Perhatikan di sini, mula-mula string itu kita isi dengan top minus B minus N P PID dari myPID. Gimana PID? MyPID didapatkan dari menjalankan get PID ya. PID itu bukan type-nya bukan integer ya. Si baru dia akan komplain ya, supaya nggak komplain saya akan casting mengatakan oke, perlakukan output ini sebagai integer. Jadi ini kenapa ada casting integer supaya dia tidak komplain ya. Mula-mula saya top ingin 5 baris pertama ya, saya jalankan sistem ya. Lalu saya punya suatu program saya simpan dalam string itu, tetapi tailnya -1. Saya gunakan di sini apa? Saya melakukan popen tadi ya, masih ingat popen ya.
Ini perhatikan ya, dia akan masuk ke dalam ini ya. Lalu jangan lupa kalau Anda P-open selalu di-close lagi ya. Lalu Anda isi dengan 0, lalu Anda cetak ya. Jadi gini, saya mendeklarasikan suatu array berisi integer yang isinya tadi size ya, ada size 0, size 1, size 2 sampai size 14. Jadi ada 15 size ya. Lalu saya melakukan iterasi. Ada yang bisa memberitahu nggak kepada saya ini apa maksudnya? M size, size of M size dibagi size of integer. Saya tunggu di chat. Saya bisa punya ini ukuran berapa aja gitu. Mungkin isinya 15, mungkin isinya 10 ya. Kalau satu integer itu 4 byte, kalau saya memiliki 15 integer, maka saya mengalokasikan 60 byte. Size of M size itu adalah ukuran daripada M size, yaitu 60. Ya. Lalu berapa ukuran satu integer? Adalah size of integer. Size of integer apa? 4 byte. Ya. Jadi, saya mau mengiterasi 15 kali. Mengapa saya minta 15 kali? Sebab saya punya anggota sebanyak 15 buah. Ya. Saya minta memori, fungsinya malloc. Ya. Saya minta pokoknya tambah memorinya. Ya. Oke. Setelah itu, setelah saya minta, saya cetak, oh gini, saya kembalikan. Ya. Jadi betul-betul saya kasih minta sama sistem, kembalikan. Minta sama sistem, kembalikan. Minta sama sistem, kembalikan. Jadi sebetulnya cuma ngerjain sistem aja ya. Kita nggak pakai isinya ya. Itu pada saat part 1. Apa bedanya part 1 sama part 2? Part 1 sama part 2 bedanya, kalau di part 2 saya minta lalu saya isi. Apa ada bedanya nggak saya minta sama saya tidak apa? Saya isi sama tidak isi, ada bedanya nggak terhadap apa pengaruh penggunaan memori? Itu saja ini aja maksudnya ya. Mari kita coba programnya. Setelah itu kita buka. Ya. Oke, ya. Ini programnya yang Anda kumpulkan ya. Tadi yang kalau tail -5 itu hasilnya adalah ini ya. Lalu jadi apa? Pada saat sebelum melakukan malloc ini ternyata ukuran programnya adalah 6.000 kilobyte ya. Walaupun dia 6.000 kilobyte, yang berada di dalam memori cuma 1.592 kilo. Ya. Dari 1.592 kilo, yang di-share itu adalah 1.300 tambah. Itu ternyata banyak sekali. Program itu berisi library-library ya, kayak printf, malloc, itu kan semua library ya. Library itu bukan hanya program itu saja yang pakai. Jadi walaupun saya punya programnya sebesar ini, sebetulnya yang 1.300 di-share sama program lain. Program lain juga menggunakan yang ini ya. Lalu saya tidak menggunakan swap ya. Ini kan programnya kecil sekali ya. Program yang saya gunakan cuma ukurannya 8 kilo ya. Lalu pada saat awal dia menggunakan data sebanyak ini ya. Dan ini adalah jumlah used ya tadi ya. Used itu adalah berapa residennya dan berapa swapnya kalau dijumlah dan menjadi used-nya. Oke. Jadi karena swap nggak dipakai, use sama resident sama ya. Jika saya minta pertama kali data sebanyak itu, tidak ada apa ini perhatikan ya, ini aslinya, ini 0 ya, kondisi 0-nya gini ya. Kondisi 0 saya melakukan offset supaya ini hasilnya 6.000 ya. Oke. Lalu saya minta data sebanyak ini. Saya minta data lumayan banyak ya. Itu lebih dari 64 kilo ya. Hampir 128 kilo saya minta data ya. Tetapi tidak ada perubahan apa-apa. Ini perhatikan ya bahwa sistem program itu sendiri tidak berubah sama sekali dengan permintaan data. Jadi dia sudah siap untuk permintaan data sebesar itu ya. Tetapi ketika saya melakukan untuk kedua kalinya ya, ternyata sistem melihat, oh ini dia banyak pakai data nih, oh saya tambahkan jatah dia ya. Jadi kita perhatikan bahwa sistem itu melihat, oh ini ternyata ini pakai datanya banyak nih, oh saya tambahkan sekarang 27 apa programnya tetap ukurannya, jadi programnya tapi jatah memorinya dia tambah, sistem berbaik hati menambah ya. Dan sini saya nggak tahu nih share-nya itu bertambah juga nih, kenapa nih? Apa saya nggak bisa saya mesti cari tahu kenapa ya. Oke. Berikutnya apa? Berikutnya adalah
Ini perhatikan ya, saya minta 1E60, 1E608 hexa data ya, maka tidak apa-apa. Saya tambah satu aja ya. Sekarang saya mintanya adalah 1E609 tambah satu ya. Ternyata heboh sistemnya, dia langsung membengkak ya. Ini ingat ya, saya minta saya kembalikan, saya minta kembalikan, saya minta kembalikan ya. Tetapi ketika saya minta untuk kedua kalinya, dia mulai stabil ya. Dia hanya menambah 4 kilobyte. Ya, ini saya ingin menunjukkan ya. Dia juga sini menambahnya 4, ini kan 48 ya, ini 52 tambah 4 kilobyte ya. Oke, jadi tapi residennya dia tetap tidak berubah ya. Ya. Ini saya minta tidak ada perubahan kecuali sampai ke 1F608 ya. Ini hasilnya sama ya. Begitu saya tambah 1 byte tambahan ya, 1 byte saya tambah, ternyata dia membengkak ya. Membengkak. Jadi ini saya perhatikan ini ada beberapa batasan ya. Kita tambah kalau dalam suatu batas tertentu dia nggak akan berubah apa-apa ya. Tapi perhatikan nih yang bagian kedua itu sama dengan bagian pertama, tetapi sekarang yang dilakukan adalah bukan saja minta, jadi programnya sama, minta data, tetapi tempatnya digunakan ya. Tadi di atas itu tempatnya nggak digunakan, cuma diminta dikembalikan, minta dikembalikan. Sekarang kita minta, kita gunakan, kita kembalikan, minta, gunakan, kembalikan ya. Ya ternyata di sini karena kita menggunakan, ya ternyata dia langsung membengkak isinya ya. Langsung pada penggunaan pertama dia langsung 6004. Di sini kita lihat dia kalau jadi artinya apa? Kalau Anda minta aja nggak pakai, dia diam-diam aja. Tapi kalau Anda minta dan pakai, terpaksa ukuran programnya perbesar, terpaksa residennya diperbesar. Langsung dia melakukan perubahan. Jadi itu saya ingin menunjukkan dengan program ini ya, bagaimana sistem operasi mengatur jatah memori program Anda. Itu kira-kira ide ya. Maka kita sampai di akhir yang berbahagia ini. Apakah ada yang mau bertanya sebelum bubar? Tanya bebas ya. Nggak boleh nipu ya, tanggal 1 April nggak boleh nipu. Ini tanggal tidak boleh nipu, tanggal lain boleh nipu. Tidak ada, no news is good news ya. Kalau Anda nggak pakai VirtualBox, saya nggak tahu. Saya kan minta Anda menggunakan VirtualBox. Sekarang Anda nggak pakai VirtualBox, saya juga nggak tahu. Anda coba aja cari tahu bagaimana caranya mengatur ukuran RAM-nya gitu ya. Selain mencabut RAM-nya ya. Aduh, sadis nih. Tapi ini Anda cari sendiri ya. Kalau Anda pakai VirtualBox caranya seperti ini. Tapi kalau Anda tidak mau pakai VirtualBox ya Anda cari gimana caranya mengurangi memori. Sebab yang ingin diketahui adalah berapa minimum memori yang dibutuhkan supaya sistemnya bisa boot.